Halo sahabat anggrek, berjumpa kembali di channel saya. Bagi teman-teman pecinta anggrek yang memiliki anggrek namun malas untuk berbunga, mungkin bisa mencoba beberapa teknik pembungaan anggrek ini. Teknik membuat anggrek rajin berbunga adalah dengan perlakuan yang diberikan pada tanaman anggrek untuk merangsang pembungaannya. Perlakuan tersebut berupa penyesuaian kondisi lingkungan, penyediaan kebutuhan hidup yang optimal, dan penyesuaian kondisi fisiologis tanaman. Pemberian zat-zat tertentu seperti micin atau MSG, penyungkupan, serta pengguguran daun dapat memicu proses pembungaan untuk tanaman anggrek. Sebelum kalian menonton video ini, bagi kalian yang belum makan, silahkan makan dulu ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Berikut ini Mimin akan berbagi beberapa teknik membuat anggrek agar selalu berbunga. Let's check it out. Yang pertama yaitu pemberian micin atau MSG. Beberapa penghobi anggrek menggunakan cara ini untuk merangsang pembungaan anggrek. Pemberian micin umumnya hanya dilakukan pada tanaman yang sudah dewasa, karena micin hanya berperan untuk mempercepat pembungaan atau katalisator. Sementara itu, energi untuk menunjang terjadinya proses pembungaan sudah harus tersedia pada tanaman tersebut. Biasanya, energi tersebut sudah tersedia jika anggrek telah memasuki fase dewasa. Jadi, penggunaan senyawa ini tepat digunakan jika pertumbuhan vegetatif tanaman sudah tercapai maksimal. Rangsangan pembungaan bisa terjadi karena adanya kandungan monosodium glutamat pada micin yang mempunyai peran yaitu sebagai hormon perangsang tumbuh atau berperan sebagai zat pengatur tumbuh yang disebut dengan giberelin yang bisa memacu proses pembentangan sel dan pembesaran sel. Keberadaan hormon ini menjadi sangat penting pada saat proses pembungaan sehingga anggrek dapat berbunga dengan lebat. Juga membantu menghentikan masa dorminansi dan memperlambat pertumbuhan akar serta tunas sehingga energi akan terfokus pada pembentukan bunga. Takaran ideal untuk mencoba penggunaan micin pada tanaman anggrek adalah sekitar 5-6 gram micin per liter air, kemudian disemprotkan sekali seminggu pada tanaman anggrek. Yang kedua yaitu dengan teknik penyungkupan. Pemberian sungkup pada tanaman seperti anggrek Cattleya ternyata dapat mempercepat proses pembungaan. Lewat cara ini, kelembapan tanaman di dalam sungkup akan meningkat. Kelembapan yang meningkat akan menyebabkan stomata membuka lebih lebar, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung lebih baik. Kondisi ini akan memberikan sumber energi yang tinggi untuk pertumbuhan sel dan jaringan tanaman, dan bisa menyebabkan pertumbuhan sel berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, cadangan makanan akan meningkat sehingga bisa memacu pertumbuhan dan pembentukan bunga. Hasil yang lebih optimal bisa diperoleh jika dibantu dengan pemupukan dengan kadar fosfor yang lebih tinggi. Pemberian pupuk dengan kadar fosfor tinggi akan merangsang proses pembungaan. Namun perlu diingat bahwa pemberian pupuk dengan kandungan fosfor lebih tinggi hanya diberikan pada anggrek yang sudah dewasa. Penyungkupan dapat dilakukan dengan menggunakan plastik, kertas, atau kain selama 1-2 minggu sampai keluar amplop bunga dan diikat bagian bawahnya, namun jangan terlalu kencang agar uap air masih bisa keluar sehingga tidak menyebabkan kebusukan pada tanaman anggrek. Selanjutnya yaitu dengan teknik pengguguran daun. Cara ini tidak bisa dilakukan pada semua jenis anggrek karena hanya anggrek-anggrek tertentu yang bisa menggugurkan daunnya sebelum berbunga. Misalnya jenis anggrek Dendrobium apilum, Dendrobium anosmum, Dendrobium nobile, Dendrobium parisi, dan Dendrobium crepidatum. Anggrek tersebut biasanya berbunga saat peralihan musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Teknik ini biasanya digunakan untuk merangsang pembungaan di luar musim. Berikut ini uraian ringkas teknik pengguguran daun untuk merangsang pembungaan. Yang pertama,
yaitu dengan memilih tanaman anggrek yang sudah berumur antara 1,5 atau 2 tahun, biasanya ditandai dengan berhentinya pertumbuhan di bagian pucuk dan tidak tumbuhnya tunas daun muda. Kemudian gugurkan daun dengan cara memotong bagian pangkalnya. Pemotongan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai batang semu, dan sekitar 2 bulan kemudian semoga keindahan bunganya sudah bisa dinikmati. Yang keempat yaitu lakukan teknik stres air, cahaya, dan suhu pada tanaman anggrek. Secara alami, anggrek berbatang simpodial seperti Cattleya akan berbunga bila terjadi fluktuasi atau perbedaan suhu antara siang dan malam berkisar antara 5-8 derajat Celcius. Perubahan itu secara alami merupakan stres suhu seperti pada waktu pergantian antara musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Di luar cara alami tersebut, teknik stres buatan meliputi stres air, cahaya, dan suhu dapat menjadi pilihan penghobi agar anggreknya segera cepat untuk berbunga. Yang pertama yaitu perlakukan stres air pada anggrek yang diterapkan pada tanaman dewasa atau siap untuk berbunga. Teknik ini dilakukan dengan menyiram anggrek hanya sepekan sekali atau seminggu sekali selama 2 minggu secara beruntun. Kemudian minggu ketiga perawatan anggrek dilakukan seperti biasanya. Ulangi cara tersebut setiap 2 bulan sekali. Selanjutnya perlakukan stres suhu dilakukan dengan meletakkan anggrek di ruangan berpendingin pada suhu sekitar antara 18-20 derajat Celcius pada malam hari selama 2-3 jam per hari. Sebaiknya bungkus tanaman memakai kantong plastik untuk menjaga kelembapannya. Keesokan harinya, taruh anggrek di tempat biasanya. Dengan pelakuan itu, seminggu berikutnya calon bunga akan segera muncul. Yang terakhir yaitu dengan perlakuan stres cahaya yang idealnya dilakukan sejak tanaman dari kompot. Perlakuan itu memanfaatkan lampu bohlam TL 40-60 watt yang ditaruh berjarak antara 50-60 cm dari pot anggrek. Lampu dinyalakan pada malam hari mulai sekitar pukul 18-21. Kemudian keesokan hari dikeluarkan anggreknya agar mendapat sinar matahari penuh selama 6-7 jam. Cara ini manjur membuat tanaman cepat dewasa dan berbunga setelah 2 tahun perawatan. Yang terakhir yaitu dengan pengaturan pembungaan. Teknik mengatur pembungaan anggrek dapat dilakukan lewat beberapa cara, antara lain dengan mengatur intensitas cahaya, mengatur pengairan, serta mengatur pemupukan dan penyesuaian suhu. Dengan teknik tersebut, dalam waktu 1-3 bulan, tanaman anggrek sudah bisa berbunga, asalkan tanaman tersebut sudah dewasa dan dalam kondisi yang sehat. Hal-hal berikut harus diperhatikan dalam teknik pengaturan pembungaan, yaitu yang pertama, pengaturan intensitas cahaya. Anggrek Dendrobium, Oncidium, dan Cattleya membutuhkan intensitas sinar matahari yang sama, yaitu sekitar 50-60%. Anggrek bulan membutuhkan intensitas sinar matahari yang paling rendah, yaitu hanya sekitar 40%. Sedangkan anggrek vanda membutuhkan intensitas sinar matahari sekitar 50%. Namun ada juga yang membutuhkan sinar matahari penuh seperti jenis anggrek Douglas. Penambahan intensitas cahaya diperlukan oleh anggrek Dendrobium dan Phalaenopsis. Caranya lewat penjemuran tanpa menggunakan naungan pada jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Setelah itu, pindahkan di bawah paranet yang tebalnya sekitar 35%. Namun untuk Cattleya justru sebaliknya. Supaya berbunga memerlukan kondisi gelap yang lebih lama. Jadi, setiap pukul 16 sore sampai pukul 7 pagi harus disungkup dengan kain hitam agar tidak terkena sinar matahari, atau bisa juga disungkup pada daun dan batangnya dengan plastik sekitar 1 minggu. Dalam kondisi gelap tersebut, anggrek Cattleya menghasilkan hormon florigen yang semakin banyak. Hormon tersebut berfungsi untuk merangsang pembungaan.
Selanjutnya, dengan pemberian pupuk NPK majemuk dengan kandungan fosfor lebih tinggi untuk memacu pembungaan. Dan yang terakhir, usahakan agar sirkulasi udara berjalan lancar agar suhu dan kelembapan udara bisa optimal. Jika sirkulasi kurang lancar, teman-teman pecinta anggrek bisa menambahkan kipas angin dan membuat kolam di sekitar tempat anggrek agar kelembapan dan suhu tetap terjaga. Itulah tadi beberapa teknik untuk memacu pembungaan anggrek. Faktor pemeliharaan memang sangat mempengaruhi pertumbuhan bunga anggrek. Semoga anggrek yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik dan tentunya rajin untuk berbunga. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.